Bab 1169. Tidak mampu memprovokasi. Seolah memikirkan sesuatu, Tian Dao menggelengkan kepalanya lagi. Sukses karena garis darah, kekalahan karena garis darah. Jika ayah Mileye tidak mati, garis darahnya akan semakin kuat, tetapi ada masalah fatal, yaitu bagaimana Mileye dapat membalikkan garis darahnya sendiri. Garis darah ini semakin kuat, dan akan semakin sulit baginya untuk membalikkannya. Namun, dengan kepribadian Mileye, dia mungkin tidak akan memikirkan masalah seperti ini. Sebagian besar waktu, dia sangat tidak berperasaan. Memikirkan hal ini, Tian Dao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan menjauh. Di bawah, saat Mileye benar-benar kehilangan akal, aura kekuatan garis darah di tubuh Mileye tiba-tiba melonjak dengan liar, dan pada saat itu, pedang di tangannya bergetar hebat, berubah menjadi sinar pedang dan melesat keluar. Jelek. Di kejauhan, Master Alang Penerobosan dan Pemurnian langsung dibunuh seketika oleh pedang ini sebelum sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Ekspresi Jessica Guan berubah drastis. Ada apa ini? Apakah Mileye begitu kuat setelah kehilangan akal sehatnya? Pertanyaannya adalah, mengapa pedang itu menjadi begitu kuat? Pada saat ini, tangan kanan Mileye di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan pedang darah terbang langsung ke tangannya. Dia mengambil pedang dan meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk. Bau darah. Jessica Guan menatap Mileye, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, bunuh. Ayo lakukan bersama. Setelah suara itu terdengar, para master klan roh suram di sekitarnya bergegas menuju Mileye. Saat ini, Mileye mendongak dan melirik, dan dalam sekejap, ruang hampa dengan radius puluhan ribu mil langsung berubah menjadi lautan darah, dan di dalam lautan darah ini, beberapa pikiran master klan roh suram langsung dihancurkan oleh gelombang jiwa pembunuhan dan energi jahat mengikis kewarasan. Setelah tergerus, para master klan roh suram itu langsung menembak orang-orang di sekitar mereka. Segera, para master klan roh suram di lapangan menjadi kacau balau. Melihat adegan ini, ekspresi Jessica Guan berubah drastis. Dia menatap Mileye dan berkata dengan marah, bunuh dia dulu. Para master alam penerobosan dan pemurnian klan roh suram yang tidak terkikis itu bergegas menuju Mileye secara langsung. Ada lebih dari 30 orang. Mileye hendak bergerak. Saat ini, pedang darah di tangannya berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan masuk ke alisnya. Tubuh Mileye bergetar hebat. Detik berikutnya, Mileye dengan ringan mengayunkan kaki kanannya ke kanan, meletakkan kedua tangan bersama-sama, dan di telapak tanganmu, sebuah pedang terkondensasi dengan tenang. Itu pedang darah. Ketika Master Alam Penerobosan dan Pemurnian datang ke posisi puluhan kaki di depannya, dia menebas ke depan dengan pedangnya, dan cahaya berdarah meledak. Bang! 30 Master Alam Penerobosan dan Pemurnian secara langsung dipaksa untuk berhenti oleh cahaya berdarah ini, tetapi saat berikutnya, lusinan orang itu berubah menjadi lusinan lampu hitam dan bergegas menuju Mileye lagi. Saat ini, Mileye juga bergegas mendekat, dan tak lama kemudian, seorang master klan roh suram meninju kepala Mileye, dan kekuatan dahsyat itu langsung meledakkan ruang hampa di belakang Mileye. Dan Mileye tidak mengelak, membiarkan pukulan itu mengenai kepalanya, tetapi, hampir pada saat yang sama, pedangnya langsung menembus alis lawan. Jelek. Bang! Mileye terbang terbalik dalam sekejap. Selama penerbangan, tubuhnya bergetar, dan kepalanya langsung berubah bentuk secara efektif. Namun, ketika dia berhenti, kepalanya telah kembali normal. Melihat pemandangan ini,
wajah Jessica Guan di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa tubuh fisik ini? Saat ini, Mileye langsung menyerang lagi. Saat dia langsung menyerang, Master Alam Penerobosan dan Pemurnian lainnya dipenggal olehnya. Tidak bisa menghentikan Mileye sama sekali. Karena Mileye mempertaruhkan hidupnya, dia dapat menahan pukulan dari orang lain, bahkan jika itu ditujukan ke kepalanya. Tetapi jika dia menghunus pedang kepada seseorang, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pedang di tangan Mileye terlalu mesum, dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa Mileye, pedang ini dapat mengalahkan Master Alam Penerobosan dan Pemurnian. Pedang jahat macam apa ini? Segera, beberapa Master Alam Penerobosan dan Pemurnian telah meninggal di lapangan. Terhadap Mileye, para Super Master Klan Roh Suram itu juga merasa sangat merepotkan, karena energi kematian mereka sama sekali tidak berguna bagi Mileye. Jadi ketika mereka melawan Mileye, mereka tidak bisa menggunakan energi kematian, mereka hanya bisa murni menggunakan kekuatan tubuh. Dalam hal ini, kekuatan mereka berkurang. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya dapat memainkan kurang dari 60% dari kekuatan mereka sendiri saat melawan Mileye, dan mereka tidak punya pilihan, karena energi kematian dan energi yin dari mereka akan diserap oleh Mileye. Tubuh fisik Mileye mengalahkan klan Roh Suram. Di kejauhan, Jessica Guan tiba-tiba melihat ke dimensi kehampaan. Pada saat ini, Miko Taiko sudah mundur, karena dia sama sekali bukan tandingan sekte pedang. Jessica Guan menoleh untuk melihat ke langit, dan setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, karena dia tidak merasakan master dari alam spiritual, artinya, master dari alam spiritual belum tiba di 5 dimensi. Pada saat itu, Master Klan Roh Suram Alam Penerobosan dan Pemurnian lainnya ditusuk di antara alis oleh pedang Mileye. Begitu pedang ditusuk, jiwa master itu langsung menghilang secara spiritual, dan jiwanya tidak bisa melarikan diri, karena pedang itu langsung menghancurkan semua vitalitasnya dalam sekejap. Jika itu adalah pedang biasa, pasti tidak mungkin melakukan ini, tapi masalahnya adalah, pedang yang dipegang Mileye di tangannya bukanlah pedang biasa. Ini adalah pedang yang memiliki kebijakan. Apalagi, pengalaman bertarung pedang ini bisa dikatakan jauh melampaui siapapun di lapangan. Meskipun Mileye memenggal kepala guru alam penerobosan dan pemurnian, dia juga terbang. Tidak hanya itu, ada bekas pisau yang dalam di dadanya. Para master itu juga pintar, kamu kebal terhadap energi kematian, kebal terhadap pedang, tetapi tidak mungkin kebal terhadap pisau, bukan? Oleh karena itu, mereka langsung mengeluarkan senjata lain, tetapi mereka meremehkan kemampuan penyembuhan diri Mileye. Saat Mileye berhenti, tubuhnya hampir pulih. Jantung kehidupan. Seperti yang dikatakan Tian Dao, selama dia tidak langsung terbunuh seketika, Mileye tidak akan mati. Dan para master klan Roh Suram lainnya sama sekali tidak berani mendekati Mileye. Karena begitu mereka mendekati Mileye, mereka akan tergerus oleh jiwa pembunuhan Mileye, sehingga mereka semua bersembunyi. Semua orang di klan Roh Suram tidak terlihat baik ketika mereka melihat seseorang bertarung melawan puluhan master alam penerobosan dan pemurnian. Monster macam apa Mileye ini? Wajah Jessica Guan juga sangat jelek saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan Mileye. Awalnya, dia hanya takut pada orang-orang di belakang Mileye, tapi mengabaikan Mileye sendiri. Tidak baik bagi mereka untuk bertarung seperti ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua klan Roh Suram tiba-tiba datang di samping Jessica Guan. Lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, dia pulih terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, kita akan dihabisi olehnya. Jessica Guan memandang Mileye di kejauhan,
dan setelah beberapa saat, ekspresinya berubah ganas, pergi tangkap saudara perempuannya. Di antara informasinya, adik perempuan Mileye adalah kelemahan Mileye. Awalnya dia tidak suka menggunakan cara yang tidak bermoral, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan. Jika Lin Siye tidak tertangkap, Mileye ini akan pergi ke surga. Mendengar kata-kata Jessica Guan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Dengan mengatakan itu, dia melihat ke dimensi kehampaan dan meyakinkan, Sekte Pedang. Jessica Guan melihat ke pintu masuk dimensi kehampaan, di mana lebih dari 100 kultivator pedang sedang menunggu dalam formasi. Jika ingin memasuki dimensi ketiadaan, kamu harus melewatinya. Jessica Guan menoleh untuk melihat Miko Taiko tidak jauh darinya, yang terdiam. Jessica Guan menatap Miko Taiko, "Kak Miko, anak buahku halangi Sekte Pedang. Anak buahmu pergi untuk menangkap Lin Siye, bisa?" Miko Taiko ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Guan, kita harus mundur." Jessica Guan tertawa, "Mundur? Jika kita mundur sekarang, lebih banyak orang akan mati." Miko Taiko terdiam. Jessica Guan melihat dimensi kehampaan di kejauhan. "Sekarang kekuatan tempur kita masih jauh di depan mereka, kita bisa bertarung." Miko Taiko terdiam, jelas masih ragu. Jessica Guan hendak berbicara. Pada saat ini, selusin aura kuat tiba-tiba menyerang dari langit. Jessica Guan tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan baju besi emas muncul di depan Jessica Guan. Pria paruh baya itu melirik ke arah Jessica Guan, "Apakah kamu kepala keluarga muda klan Roh Suram?" Jessica Guan hendak berbicara ketika suara seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di kepalanya. Itu dari klan Helian, bernama Lino Helian, salah satu dari 3 pahlawan keluarga Helian. Jessica Guan memandang Lino Helian, "Jadi, senior Helian." Lino Helian menoleh untuk melihat Mileye di kejauhan, dan ketika dia melihat keadaan Mileye, dia mengerutkan kening. "Apakah ini Mileye?" Jessica Guan mengangguk. Lino Helian memandangi Mileye, pria ini garis darahnya sangat kuat. Jessica Guan mengangguk, "Orang ini garis darahnya jauh di luar bayanganku, apalagi tubuhnya kuat sekali." Lino Helian berkata, "Ruang buku ada di tangannya." Jessica Guan melirik Lino Helian, dan berkata, "Ya." Lino Helian tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan di kejauhan, Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Bang! Semburan darah meledak, Mileye mundur ratusan kaki seketika, Lino Helian juga mundur 100 kaki jauhnya. Setelah berhenti, Lino Helian melihat tangan kanannya terbelah, dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, Lino Helian mengangkat kepalanya dan menatap Mileye di kejauhan. Dia hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba maju selangkah. Satu langkah adalah domain pedang dan domain darah. Kedua domain ini langsung menyelimuti Lino Helian. Saat berikutnya, dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Cahaya berdarah melintas di domain pedang dan penjara darah. Lino Helian tidak berani gegabah. Dia merentangkan tangan kanannya. Sebuah perisai hitam muncul di tangannya, dan dia memegang perisai hitam itu ke depan. Bang! Ketika darah datang, perisai hitam terbelah, dan Lino Helian mundur ratusan kaki. Setelah berhenti, perisai di tangan Lino Helian meledak. Ekspresi Lino Lian menjadi serius. Dia melihat pedang di tangan Mileye, pedang yang sangat kuat. Pada saat ini, Jessica Guan di samping tiba-tiba berkata, "Senior Helian, orang ini sangat peduli dengan saudara perempuannya. Jika kita bisa menangkap saudara perempuannya, orang ini akan menyerah tanpa perlawanan." Lino Helian memandang Jessica Guan, "Di mana saudara perempuannya?"
Jessica Guan menunjuk ke pintu masuk dimensi kehampaan di kejauhan, ada di dalam. Namun, ada Master Sekte Pedang yang menjaga di sana, Master dari klan Taiko dan aku bisa menahan Sekte Pedang dan Mileye. Setelah hening sejenak, Lino Helian berkata, "Oke, aku akan menangkap adiknya." Setelah selesai berbicara, dia bergegas ke dimensi kehampaan bersama Master dari keluarga Helian. Jessica Guan tiba-tiba berkata, "Blokir Master Sekte Pedang." Saat suaranya terdengar, Master Klan Roh Suram yang tak terhitung jumlahnya dan Master Klan Taiko bergegas menuju Sekte Pedang. Setelah Sekte Pedang ditahan, Lino Helian dan yang lainnya datang ke tanah makam dengan lancar, dan Lino Helian berjalan menuju tanah makam. Tidak jauh dari situ, tetua penjaga makam mengawasi, dan tidak menghentikannya. Di langit berbintang yang jauh, Tian Dao melihat ke bawah dan menggelengkan kepalanya, tangkap saudara perempuannya. Hei, adik perempuannya adalah orang yang paling cakap di 5 dimensi sekarang. Mengapa adik perempuan pria ini bukan orang normal? Orang yang punya adik perempuan tidak bisa tersinggung. Tidak bisa tersinggung. Bersambung.